Assalamualaikum, hai, saya Juwita. Di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar hukum asuransi. Asuransi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu pengusaha ataupun pribadi. Tujuan atau kegunaan tidak lain yaitu untuk memperalihkan resiko baik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang ditimbulkan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Rumusan dalam ketentuan ini lebih luas, tidak hanya menyangkut harta kekayaan, melainkan juga menyangkut jiwa atau raga manusia. Rumusan pasal ini juga ada kesesuaian dengan rumusan pasal 41 New York Insurance Law. Next, kita akan membahas unsur dalam asuransi. Yang pertama, premi, yaitu pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipikul oleh penanggung. Adapun premi bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, dimungkinkan tanpa premi. Kemudian ganti rugi, yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Kemudian ada peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi, terlebih dahulu harus diselidiki penyebab kebakaran tersebut, misalkan dari mana api itu berasal dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama ada prinsip kepentingan atau Insurable Interest Principle. Dalam pasal 250 KUHD, kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Seorang tertanggung yang tidak mempunyai kepentingan akan berspekulasi bahwa pertanggungan itu ia mengharapkan pergantian yang lebih besar yang akan memberinya keuntungan. Ini merupakan sesuatu hal yang harus dicegah dalam asuransi, bahkan merupakan hal yang dapat membatalkan asuransi. Yang kedua ada prinsip keseimbangan. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Prinsip ini tidak dipakai oleh semua perjanjian asuransi, tetapi hanya berlaku bagi asuransi ganti rugi saja.
Kemudian yang ketiga ada prinsip utmost good faith dalam pasal 251 KUHD, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari iktikat baik. Kemudian yang keempat ada prinsip subgrograsi dalam pasal 284 KUHD, apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi. Itulah prinsip-prinsip dalam asuransi. Next, kita akan membahas tentang polis dalam asuransi. Menurut ketentuan pasal 255 KUHD, suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Pasal ini mengharuskan adanya syarat tertulis. Sedangkan menurut Pasal 19 ayat 1, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Ketentuan di atas memberi kesan bahwa polis merupakan suatu hal yang mutlak dalam perjanjian asuransi, padahal sesungguhnya perjanjian asuransi telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan atas penanggung dan tertanggung. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 257 KUHD yang menyatakan perjanjian pertanggungan diterbitkan segera ketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung, mulai berlaku semenjak saat itu. Bahkan sebelum ditandatangani, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak telah berlaku walaupun polis belum dibuat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa polis bukan merupakan hal yang mutlak dalam suatu asuransi, tetapi merupakan hanya alat pembuktian adanya asuransi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Dalam asuransi kerugian, berlaku prinsip keseimbangan, yaitu bahwa ganti rugi yang diberikan oleh penanggung tidak boleh melebihi nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung. Yang kedua ada asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya, tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Perbedaan asuransi sejumlah uang dengan asuransi ganti rugi yaitu bahwa dalam asuransi sejumlah uang tidak harus didasarkan pada suatu kerugian tertentu, misalnya terjadi bencana. Walaupun tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tertanggung tetap akan menerima pembayaran sejumlah uang. Hal ini terjadi misalnya dalam asuransi jiwa. Selain asuransi ganti rugi dan asuransi sejumlah uang, ada pula asuransi campuran. Jenis asuransi ini merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti rugi dan juga asuransi sejumlah uang. Yang termasuk dalam jenis asuransi ini misalnya asuransi kesehatan dan juga asuransi kecelakaan.
Kemudian kita akan membahas asuransi yang diatur di luar KUHD. Yang pertama ada asuransi kredit, yaitu yang perjanjiannya antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberikan premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Selanjutnya ada asuransi pencurian, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang-barang berharga seperti uang atau perhiasan. Asuransi terhadap bahaya pencurian ini diperlakukan selain di rumah-rumah juga di tempat-tempat yang banyak menyimpan uang dan barang-barang berharga seperti bank, perusahaan besar, dan lain-lain. Kemudian ada pula asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi yang pertama, TASPEN atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Yang kedua, ASTEK atau Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga ada BPJS Kesehatan. Dan yang keempat ada ASABRI, yaitu Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI. Jenis-jenis asuransi di atas merupakan asuransi sosial yang bertujuan untuk menyediakan suatu jaminan tertentu kepada seseorang atau masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya. Sekian penjelasan saya seputar macam-macam asuransi dan juga kegunaannya dan unsur-unsur dalam asuransi serta prinsip-prinsip dalam asuransi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Yukita Sudirman. Jangan lupa subscribe. Bye!